kalau ada yang mau pindah silahkan pindah aja ya. Terus sekarang mulai dulu. Jadi selamat pagi semuanya. Oh ya, apa ada nanti? Ya, itu ya, biar aslinya tidak ini nggak keluar. Jadi kalau yang belum masuk di grup Telegram nanti silakan temannya invite temannya di Telegram. Nanti di sana akan ada link. Di sini nanti apa namanya link-linknya saya sampaikan di grup Classroom untuk sementara. Jadi itu semua materi itu sudah lengkap di sini. Jadi selamat datang di mata kuliah teknologi dan pemrograman blockchain. Ini semester 6 dan biasanya di program teknologi informasi ini mata kuliah data semester 5, di mana kalian di riset TI pada semester 5 kan sudah mencoba untuk mencari judul tugas akhir walaupun berhasil atau tidak berhasil gitu ya. Dan sebenarnya sih untuk semester yang di atas 5 itu dirancang untuk agar yang bisa kalian ambil itu dapat mendukung tugas akhirnya kalian. Tetapi kalau misalnya terkait atau tidak terkait itu tidak masalah. Jadi di sini kalau tidak terkait silakan dilanjutkan, kalau tidak terkait silakan dipelajari siapa tahu berguna. Gitu ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa angkat tangan di sini yang judul rencana judul TA-nya itu nanti yang sekarang judul TA-nya itu sudah teknologi dan pemrograman blockchain atau efek blockchain dan sebagainya. Dan itu juga. Jadi yang sudah pasti berapa orang dulu? Sudah pasti 2 ya. Mungkin 3, 4, 5. Setelah itu yang masih berencana untuk ambil tugas akhirnya di sini, saya akan mengatakan lagi sama juga tangan dan sebagainya. Sama semua di sini ya berarti ya. Oke, sudah banyak. Yang tidak terkait angkat tangan, yang misalnya mengambil mata kuliah ini yang mungkin tertarik di topiknya saja, silakan angkat tangan. Atau tetap angkat tangan misalnya kalau seandainya ini adalah mata kuliah memang untuk memenuhi SKS saja, silakan. Sama salah di kelas saya tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu strict dan sebagainya gitu. Jadi untuk semester ini jumlah pesertanya terbanyak ya, berapa itu pesertanya di sini? Berapa orang ya? 32. Ya, oke. Oke, kalau begitu untuk di pembahasan saya diusahakan agar pemaparannya itu berada secepat mungkin. Jadi yang sudah pasti dan berencana mengambil tugas akhirnya di topik ini itu silakan dikerjakan masing-masing sendiri. Terus karena kalau misalnya tadi benar-benar banyak nggak masalah, jadi silakan kerjakan satu persatu ya. Terus di kelas ini tidak diwajibkan berkelompok, tetapi yang tidak mengerjakan tugas akhirnya di topik ini atau tidak jadi di topik ini, jika ingin berkelompok itu silakan, maksimal 4 orang satu kelompok. Tapi kalau yang sudah mengambil di kelas ini, yang sudah beberapa sudah ketemu saya ya, 10 hari dan sebagainya, itu silakan langsung dikerjakan di sini ya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, semuanya itu sudah ada di Classwork ya, atau di screen sama aja. Untuk administrasinya itu semua di sini. Jadi jika dipelajari semua itu sebenarnya bisa
kalian bisa secara mandiri untuk langsung mulai ya. Seperti itu di perkuliahan pertama ini, di mata kuliah di semua mata kuliah saya, temuan pertama itu adalah yang paling penting, karena pertama itu adalah penting apa yang kalian harus lakukan selama satu semester. Setelahnya itu kalian bisa mandiri. Jadi untuk sekarang ini saya buka dulu ya untuk materi pertama ya. Jadi kenalkan dulu, nama saya Raden Purnama ya, sebagai lulusan pengampu di sini. Jadi banyak sudah tahu, dan saya tidak perkenalkan lagi. Jadi seiring waktu aja kita perkenalan. Di sini saya akan mulai di slide-nya di sini. Bentar ya, saya perbesar sedikit. Oke, sudah kelihatan semua? Jadi yang sebelumnya sudah mempelajari proses apa saja kapan? Sudah sempat misalnya baca-baca dan sebagainya. Mungkin yang sudah yang ingin bimbingan dengan saya, misalnya Eka dan Johari dan beberapa mungkin sudah diskusi ya. Yang selain itu apakah sudah pernah dengar rambutnya dan sebagainya? Yang belum pernah siapa aja silahkan angkat tangan, nggak masalah. Kalau yang sudah, angkat tangan dulu. Yang sudah sering ikuti di berita di publik siapa aja? Oke, angkat tangan lagi. Siapa yang sudah mengikuti teknologinya? Siapa saja? Yang mengikuti pasar ekonomi atau tradingnya siapa saja? Oke. Berarti yang beberapa apa namanya tahu tentang berita-beritanya ya, atau tentang trennya atau viralnya gitu ya. Terus ada beberapa sedikit yang mengikuti teknologinya. Terus mungkin kebanyakan tahu saja istilah blockchain itu ya, mungkin sempat di berita utama atau di misalnya di Kompas, Metro dan sebagainya gitu ya, atau ini pemerintah misalnya oleh di Pak Presiden atau Wakil Presiden dan sebagainya. Mungkin di sini ada juga yang belum tahu ya, atau yang nak mengikuti ya, tidak masalah. Oke, perkenalkan lagi ini saya. Jadi apa namanya? Tentu capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah teknologi dan pemrograman blockchain ini itu ada dua. Kalau di buku kurikulum itu adalah yang diambil itu adalah capaian pembelajaran 2 dan capaian pembelajaran 6, di mana capaian pembelajaran 2 itu terkait dengan merancang bangun atau mendesain, dan capaian pembelajaran 6 itu adalah terkait dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi diturunkan CPNK-nya jadinya sebagai berikut. Satu, kita merancang bangun di sini. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Jadi jika bisa ada studi kasus atau kajian pustaka atau studi literatur. Terus dari
Kedua CPNK itu untuk di kelas ini khusus dipecah tadi menjadi beberapa sub CPNK. Jadi sub CPNK-nya itu adalah kemampuan materi mahasiswa. Di sini adalah yang dirancang gitu ya, tapi mungkin di belakang nanti bisa dinegosiasi. Tapi kalau idealnya itu adalah yang pertama itu adalah mampu menentukan situasi dan kondisi yang tepat untuk pengguna teknologi blockchain, menjadi pengguna teknologi blockchain. Jadi apa namanya, infrastruktur kalian meneliti dan sebagainya, karena ini adalah teknologi yang belum umum, walaupun sudah tidak baru lagi, tapi tidak umum ya. Yang umum itu contohnya itu misalnya kalian Google, YouTube, sosial media itu kalau misalnya kalian dapat tugas aja sistem informasi, bangun aplikasi dan sebagainya, itu kan kalian sudah terbiasa sebagai pengguna. Tetapi di sini untuk pengguna sebagai teknologi blockchain atau kripto dan sebagainya, atau decentralized application atau decentralized finance atau teknologi terdistribusi, itu belum umum di masyarakat. Makanya di sini kalian juga harus belajar sebagai pengguna dulu gimana sih tren-trennya di sekarang. Lanjut, mampu menentukan domain arsitektur teknologi blockchain yang tepat untuk digunakan. Terus mampu mengidentifikasi dan menganalisis satu atau lebih kasus mengenai keperluan teknologi blockchain untuk kebutuhan pengguna. Mampu mempertimbangkan dan mengevaluasi dalam penggunaan sebuah program teknologi blockchain untuk menyelesaikan studi kasus. Mampu melakukan proses desain, mencakup analisis persoalan, pemodelan, ekstraksi dalam menetapkan kebutuhan dan perancangan, implementasi dan fungsi sistem, proses, komponen, dan program teknologi blockchain untuk menyelesaikan studi kasus. Mampu membuat aplikasi teknologi blockchain dan implementasikannya. Mampu mengevaluasi hasil implementasi aplikasi teknologi blockchain. Dan terakhir adalah mampu menulis paradigma dan mampu membuat dokumentasi. Jadi ini adalah komplit. Semua ini kalian kalau semua ini sudah lengkap, nilainya sudah pasti paham. Sekian untuk daftar pustakanya. Ini ada buku dari buku kurikulum rencana pembelajaran semester. Di sini rubrik dan formulir penilaian akan saya ke formulir penilaian setelah ini. Materinya itu sudah saya beri dulu semua sama. Jadi sebelum saya ke sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum kita isi briefing yang kedua, kita di sini lanjut ke briefing yang ketiga. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, kalau tidak, sebelum di sini kita lanjut ke tugas terstruktur ya. Jadi di sini lebih detail tugas secara visual yang mungkin perlu dilakukan. Tetapi apa namanya bisa diribu ya. Misalnya kalau misalnya tidak merancang aplikasi dan sebagainya, kalau terkait dengan teknologi pengolahan blockchain, di data analitik dan sebagainya itu bisa dinego. Jadi tugas pertama itu adalah menentukan judul, menguraikan latar belakang, menguraikan rumusan masalah. Di sini tugas pertama itu adalah judul dan satu. Itu nanti dikumpul mulai terakhir. Di kumpul pertama ya, bukan di kumpul terakhir. Di kumpul pertama itu minggu ke-8 itu diserahkan minggu ke-8 sudah muncul. Kalau di tugas saya itu kan yang sudah pernah nomor tugas saya itu berbasis revisi ya. Jadi ini tidak final, jadi bisa direvisi terus. Apalagi kalau kalian yang mengerjakan tugas akhir itu memang tujuannya dia bisa maju. Terus kalau bisa dikumpul lebih cepat lebih bagus lah gitu ini ya. Nanti untuk lebih detailnya silakan dibaca. Untuk tugas yang kedua itu yang pertama mungkin kalian pelajari dulu materi-materinya. Setelah itu berita-beritanya mungkin dapat ide. Tapi
tapi tugas 1 dan tugas 2 itu bisa diparalelkan. Tugas 3 mungkin tugas 2 dengan 1 harus diselesaikan. Tugas kedua itu adalah agar kalian itu literasi menjadi adalah tentang literasi teknologi dan pemrograman blockchain. Artinya kalian mencoba dulu sebagai pengguna. Di sini karena kita bikinnya dalam basis paket ilmiah maksudnya, jadi pengalaman kalian praktek atau kalian mencoba-coba misalnya sebagai menggunakan teknologi pemrograman blockchain, kalian coba-coba aplikasi dan sebagainya, itu nanti kalian jelaskan di kata pengantar atau terpisah ya, separated bisa juga. Terus untuk tugas ketiga yaitu di bab 2 ya, bab 2 punya fasilitas di literatur atau dari si ada istilah dan sebagainya. Di sini yang di bab 1 itu sudah menentukan tujuan dan rumusan masalah. Setelah itu cari materi-materi tools, pengetahuan, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan apa yang jadi tujuan kalian. Itu tulis di bab 2. Jadi yang dibutuhkan itu adalah ini jelaskan dan kenapa itu dibutuhkan di pada ilmiahnya kalian seperti itu. Dan di sini kalau di basic detail masing-masing itu bobotnya ada ya. Jadi apa namanya ikutin saja panduannya sudah lengkap. Mungkin di mata kuliah saya sebelumnya atau mata kuliah yang lain, dosen yang lain ini mungkin masih karena masih belum jelas ya. Tapi di sini sudah saya jelaskan apa yang harus ditulis biar 100% ya. Jadi silakan aja dibaca dan diikuti. Nanti untuk masalah tugas ini kita pelan-pelan lihat detailnya per hari ya, jadi per minggu. Terus sekarang kan kita perkenalan dulu. Saya tunjukin kalau di ini ada aja. Tugas keempat itu adalah merancang ya, masih merancang di bab 3 ada metode dan sebagainya. Jadi nampaknya dari awal sampai akhir itu jelaskan bagaimana agar rancang aplikasi alat kalian, implementasi atau sistem informasi atau apapun yang kalian bikin itu, yang bangun itu bisa selesai. Dirancangnya di situ, bisa dalam bentuk langkah-langkah, algoritma, struktur, flowchart atau diagram lainnya, misalnya DLD, atau diagram, DLD, entity relationship diagram, ataupun diagram-diagram lainnya, ataupun penjelasan lainnya ke rancangan kalian. Atau misalnya mockup halaman, kalau misalnya bangun alat itu ya, itu adalah apa namanya desain dari alatnya. Di tugas kelima itu adalah hasil rancangan atau bangunnya. Jadi misalnya kalau kalian coding yang diajarkan, bangun alat yang dibarukan atau apapun yang kalian bangun itu di sini adalah hasil dari perancangan, hasil ya dia dari. Untuk di tugas 6 itu adalah pembahasan atau evaluasi. Jadi evaluasinya itu adalah apakah yang kalian bangun itu sudah memenuhi kebutuhan dari tujuan seperti itu dijelaskan di sana. Atau apakah sudah mencapai tujuan atau tidak. Setelah itu ada tugas yang ke-7, itu adalah yang terakhir. Ini murni sentilan. Jadi kalau yang sebelumnya itu freeform ya, tidak harus rapi, tidak harus pakai template, tidak harus ini. Misalnya dalam bentuk ST juga ada masalah yang di atas, tapi kalau yang di terakhir itu dirapikan, itu nanti di laporan kalian itu sudah lengkap formatnya rapi, margin,
dan slide presentasi. Jadi dibikin segampang mungkin untuk dimengerti oleh penonton seperti itu. Untuk lebih ringkasnya, gimana mengumpulkan tugas, itu ngumpul tugasnya itu atau sebelum itu untuk di sini ada rubrik penilaian juga. Kalau kalian melihat bahwa yang tadi itu kan adalah lebih detailnya. Kalau mau lihat settingnya itu mungkin yang di atas itu susah untuk dibaca, bisa lihat di sini juga. Jadi ini untuk mendapat nilai kaki ini lebih sedikit. Untuk mencapai nilai 100 itu bagaimana masing-masing indikator capaian pembelajaran itu semuanya ada di sini. Nanti dilihat. Dan terakhir, gimana mengumpul tugas, itu adalah di paling bawah adalah rekap penilaian dan pengumpulan tugas. Di sini adalah yang pernah mengambil mata kuliah saya itu sudah umum, jadi sudah seperti biasa. Yang pernah mengambil mata kuliah saya itu adalah ini adalah template langsung dari sistem, dari simak ya. Jadi penilaiannya seperti ini, indikator di masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah, dan indikatornya dari berapa persen pokoknya, nilainya berapa, itu rentangnya dari 0 sampai 100. Jika nilai akhirnya itu adalah nilai akhirnya itu adalah 0 sampai 100, nanti kalau misalnya di atas 80 itu nilainya A, dan di atas 71 itu B plus dan sebagainya gitu ya. Nanti saya akan langsung isi di sini. Yang sudah pernah ambil mata kuliah saya itu sudah terbiasa. Dan linknya itu sudah saya cantumkan di sini ya. Jadi kalau kumpulnya itu dimana di sini, tinggal di aja. Nanti kumpul misalnya kata pengantar dan bab satunya di sini. Silakan nanti bikin folder per orang ya, atau kalau yang berkelompok. Nanti kalau yang tugas akhirnya ke sini, saya selesaikan di sini ya. Nah di sini untuk di masing-masing folder itu sudah ada keterangannya tentang apa. Di sini sudah kelihatan di sini ya. Ini yang sebelumnya adalah bab 2 dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya yang di sini ini saudara sudah nyambung ke LPS yang tadi, tugas yang tadi, terus dan tugas yang terstruktur yang tadi, dan di sini sudah namanya sudah nyambung, sudah berkaitan. Jadi kalau bingung datang aja di ini. Kalau pengen lebih detail atau rinci, silahkan aja di apa namanya ditelusuri lagi. Tapi kalau misalnya bingung, nanti di nama foldernya itu mungkin sudah mencerminkan apa yang harus di. Oke, sekian untuk briefing yang ketiga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau didiskusikan? Mungkin sudah jelas mungkin ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan angkat tangan. Nah, di sini mungkin ada contoh soalan contoh praktikum. Jika nanti suatu saat itu di kelas ini dibutuhkan misalnya penyelesaian soal ataupun misalnya praktikum di depannya, tapi sekarang tidak ada ya. Ini untuk apa namanya, untuk anggap aja sebagai materi tambahan kalian, itu apa yang kira-kira yang bisa perlu dipahami dan apa yang perlu bisa keterampilan yang perlu dikuasai. Ini contoh praktikum, contohnya yang untuk bangun sebuah apa namanya smart kontrak yang sederhana. Dan sebelum diakhiri, jadi apa yang saya jelaskan
itu sudah terkait dengan RPS atau rencana pembelian semester ya. Itu sudah saya terjemahkan ke dalam presentasi. Tapi kalau ingin melihat yang detail bagaimana RPS-nya, rencana pembelian semesternya, itu silakan. Intinya itu sudah sama saya jelaskan yang tadi. Mungkin yang tambahannya itu adalah misalnya kalau mau cari buku atau apa itu boleh. Terus di sini adalah saran minggu keberapa tugasnya itu sudah selesai. Jadi contohnya untuk masalah kata pengantar atau keterampilan kalian dan bab satunya itu minggu ke-8 saya harap sudah selesai seperti itu. Terus kira-kira untuk materinya itu secara berurutan seperti apa bisa lihat di sebelah kanan dibahas saja. Oke. Jadi untuk briefingnya itu sudah selesai sampai di sana. Di sini kita bakal sedikit aja tentang mata kuliah ini. Ini masuk ke materi. Setelah itu selesai. Sebelum itu apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Sekedar pengumuman, kalau misalnya yang sudah dapat pembimbing 1 silahkan dilanjutkan. Tapi untuk mulai tahun ini saya sudah bisa menjadi pembimbing 1 bila menginginkan seperti ya. Tapi kalau tetap kalian perlu cari 2 ya, terus saya dari 1. Gimana? Siapa namanya? Terus saya ya. Untuk tugas-tugas itu apakah ada asistensi atau harus dilakukan? Ada? Semua. Ya semua. Untuk pengumpulan itu apakah misalkan ada kendala pemasaran berarti terus misalkan dari gawat atau apa itu apakah bisa untuk dinego waktunya atau Kalau ada permasalahan bisa dinego untuk dimundurkan waktunya. Kalau saran dari saya itu segera. Misalnya kalau misalnya sudah bermasalahan, coba sedikit tapi kalau batasi waktunya ya sampai terlalu lama dia baru nanti baru di info ke kita satu kelas gimana gitu. Ini karena terpengalaman terjadi waktu saya waktu saya jadi pembimbing dan penguji di program studi teknik elektro ya. Kita kan tugasnya itu adalah action project, itu berkelompok. Ada di kelompoknya itu bertiga. Terus pas proposal yang satu ini yang penemunya atau yang mendirikan pendirinya ini satu dua ikut. Di situ setelah proposal tiba-tiba yang ini tuh sibuk di fakultas dan atau di senat ya bagaimana atau ceritanya. Dan tiba-tiba pokoknya setiap kali kumpul asistensi dan saya kolega itu mereka tidak ada masalah itu, tidak kelihatan masalah. Terus misalnya seminggu sebelum seminar hasil itu karena untuk mengejar UKT tiba-tiba kedua mahasiswa ini mengeluh bahwa di sini yang ini tidak bekerja itu. Terus dia dia meminta agar ini dikeluarkan dari kelompok. Tapi kan itu kan dari segi pembimbingan penguji itu kan perlu musyawarah itu kan. Tidak bisa kita langsung ya keluarkan saja itu. Karena itu kan perlu kalau masalah mengeluarkan anggota itu kan perlu harus mengikuti SOP, mengikuti aturan, itu penting dan sebagainya. Terus katanya sudah masalahnya itu sudah berlarut-larut ya, sudah dari 2 atau 3 bulan. Tapi 2 minggu sebelumnya itu bimbingan itu seperti biasa bersama, tidak ada apa-apa. Jadi kenapa baru seminggu itu di info? Alasan mereka itu adalah mereka sudah berusaha sendiri agar bisa diselesaikan sendiri masalahnya agar tidak merepotkan pembimbing penguji. Tapi saya bilang kalau misalnya yang di
pemimpin penguji yang lain itu bilang itu tidak bisa seperti itu gitu. Karena wewenangnya itu adalah di pemimpinan penguji. Kalau dari terus itu ada yang curiga apakah ada motif sebenarnya di belakang ini itu kenapa kok baru saat itu dihubungi. Kalau dari saya feedbacknya ke mereka, kalau misalnya kalian ingin mencarian sendiri itu ada resiko seperti itu, resiko tanggung sendiri. Kalau misalnya didiskusikan bersama, ya resikonya itu bersama. Kalau dari saya itu, misalkan dicarian sendiri dulu sebentar itu, kalau masalah kayak itu. Mungkin ini untuk pembelajaran untuk kedepannya, mungkin ya saya cerita umum ini. Jadi tapi pastikan ada batas waktunya ya sampai dia berlarut. Kalau sudah berlarut itu silakan nanti resikonya ditanggung sendiri seperti itu. Jadi pada akhirnya itu ya harus musyawarah dulu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gimana dan hasil keputusan dari Dewan Pembinaan Penguji itu tidak diberikan izin untuk mengeluarkan anggota kelompok antara ulang dari awal atau maju bersama gitu. Ya akhirnya mereka maju bersama gitu. Tapi ini begitu sih. Kalau udah permasalahannya sudah 2 bulan yang lalu, lah ya sebulan yang lalu itu diinfo lah itu. Ya sampai di Hamin berapa itu baru diinfo. Itu sih. Siapa namanya? Satya ya. Itu akhirnya saya nyambung ke apa namanya ke pembelajaran jadinya. Ada lagi Satya atau yang lain ingin ditanyakan? Silakan. Siapa namanya? Nanta. Nah. Untuk tugasnya nanti itu berhubungan dengan TA kita atau memang kapasitas berbeda? Nah, berhubungan dengan TA-nya. Yang terkait dengan pemrograman blockchain ya. Kalau misalnya yang tidak terkait itu mungkin makanya saya berikan kesempatan untuk berkelompok untuk mencari topik yang bisa diangkat di sini. Ya, silakan siapa namanya? Saya Chandra ya. Jadi kalau saudara yang memang berkaitan dengan matkul ini disarankan individu Pak ya, biar bisa fokus ke TA sendiri. Ya betul. Karena formatnya sendiri kan sudah bab 1 sampai bab 5 itu. Jadi saya tidak langsung kalian selesaiin TA-nya di sini. Oke, ada lagi yang lain? Yang ingin bertanya, silakan sekarang ya. Oh iya, saya jelas. Ternyata topiknya ngambilnya pengesahan. Tapi kan saya pada tentang apakah masih bisa informasi tentang blockchain. Bisa di kalau pembimbing Satya mungkin Pak Made Sukarsa ya atau siapa? Pak Dharma Putra, Prof. Saya kalau tidak tahu. Pak Aryo, siapa? Pak Hari, oh ya, ini. Sekarang kan tentang saham, tapi apa yang mau dibahas tentang saham? Misalnya untuk habis pengembangan suatu blockchain itu apakah tentang pada saatnya apakah kan misalkan satu perusahaan semua ada Oh gitu ya. Berarti ya kalau misalnya berarti lebih ke apa namanya ke ekonomi bisnisnya berarti ya. Kalau misalnya ke blockchain kayaknya boleh sih, bisa boleh aja sih. Ya. Ya. Nanti kalau seperti itu kenapa boleh kita evaluasi nanti pertama itu kan harus di pembahasannya itu pasti kan akan dibahas blockchain itu apa dulu gitu kan, dari awal teknologi gimana, terus kenapa Binance itu menerapkan blockchain, terus kenapa perusahaannya itu menerapkan blockchain, apa kelebihan atau kekurangannya, apa permasalahan diselesaikan, itu kan dibahas. Makanya boleh di sini boleh full atau boleh nanti studi literatur itu misalnya pengaruh blockchainnya terhadap ini apa kayak gitu sih. Ada lagi tadi atau yang lain? Kalau misalnya data analitik itu boleh juga ya, misalnya kalau ya sudah ada sih yang ngambil
misalnya apa namanya analisis harga itu menggunakan machine learning, menggunakan misalnya support vector machine ya, nah, itu nanti menggunakan apa namanya itu ada yang menggunakan GPT, buat model, terus ada yang pakai model-model tertentu ya, itu analisis harga itu boleh juga masuk ke sini. Tapi kalau technical analysis itu saya mungkin banyak ticker yang apa namanya yang saya minta. Jadi banyak selain Bitcoin atau apa tuh dikorelasikan atau bukan ticker tetapi misalnya analisis yang lain. Analisis saham kan banyak kan analisis saham kan ya. Analisis fundamental kalau itu fundamental, technical dan ada ya apa namanya sosial itu kayak analisis sosial kayak gitu deh ya, fundamental, technical dan ya, masalah filsafat apa ya saya lupa namanya sih saya tulis gitu. Pokoknya masalah apa namanya masalah sosial lah gitu ya di sosial media atau apa ada gitu. Terus tapi kalau di dalam blockchain itu ada namanya lagi chain analysis atau analisis yang lain-lain terkait dengan ini. Contohnya misalnya jumlah pengguna di blockchain atau jumlah transaksi, jumlah dompet baru atau misalnya fluktuasi dari transaksi atau biaya transaksi atau jumlah miner, jumlah validator itu dikaitkan dengan harga atau forecast itu boleh lebih bagus. Ada lagi mau ditanya? Kita sampai jam 11 ya hari ini ya. Oke, ada lagi silahkan. Kalau ada langsung aja angkat tangan. Kalau enggak kita selesaikan dulu materi perkenalannya sekilas. Jam 10.11 ya masih lama jadi ada banyak waktu. Oke, jadi untuk di teknologi blockchain itu kalau misalnya di zaman dulu itu belum ada teknologi awalnya itu ada kriptografi, terus ada teknologi terdistribusi, terus ada teknologi manajemen desentralisasi. Sebelum kenapa saya tampilkan ini karena blockchain itu mulai dikenal sejak adanya Bitcoin. Sebelumnya itu memang sudah ada yang mengatakan untuk bikin teknologi seperti ini itu ada itu, tapi namanya itu ya terpisah kan, berbasis kriptografi, berbasis misalnya private dan public key, terus misalnya berbasis misalnya kriptografi RSA itu atau satu arah. Terus misalnya berbasis macam-macam itu teknologinya, terus misalnya tapi rata-rata itu belum sampai ke terdistribusi ya, dia masih bikin sebuah blockchain tapi servernya cuma satu, cuma biar apa namanya memvalidasi transaksi itu dengan hashing dan sebagainya itu gimana sudah ada. Cuma yang pertama kali tadi memikirkannya itu mungkin sebelum Bitcoin itu sudah ada yang misalnya perusahaan-perusahaan itu dikit sekali ya, misalnya satu server di gedung ini, satu server di gedung mana gitu, nanti saling turnover atau saling membackup sebuah transaksi dan sebagainya ya. Cuma yang pertama kali yang terbuka itu transaksinya di mana di pertama itu di open source, terus di teknologinya itu peer to peer, PPT. Kalau dulu mungkin sudah ada atau torrent di sini dulu, ada yang sudah pakai torrent? Sudah. Siapa dulu semuanya buka? Nanta ya, Nanta. Ada yang pernah pakai teknologi P2P di sini? Contohnya torrent, IFS itu, Interplanetary File System. Zaman dulu, kalau zaman sekarang udah canggih ya. Zaman dulu kalau misalnya kita mau baca film itu ya peer-to-peer, torrent. Jadi ada yang punya gitu, terkoneksi ke internet, tapi dia tuh banyak algoritma, banyak algoritma tuh dia bisa
Jadi berpikir apakah dia itu bikin titian tunnel di sebuah node public node yang jadi volunteer, ataukah dia mencoba menembak mencoba menembak sebuah tunnel itu jadi paketnya ketemu misalnya di sini jadi dia coba kirim paket terus apa tahu ketemu gitu. Atau mungkin cara-cara lainnya seperti itu. Jadi intinya kalau saya punya film itu saya bagikan, yang lain tinggal ngambil di saya, itu koneksi. Kalau sistem sekarang ini tuh sentral ya, jadi terpusat. Sedangkan untuk ini di Bitcoin ini yang pertama kali yang menerapkan teknologi kriptografi, teknologi terdistribusi, dan yang paling pertama kali itu dia tuh menerapkan teknologi P2P, yaitu antar kita semua bisa menjadi validator atau menjadi verifikator di sana. Kalau biasanya itu verifikator itu kan adalah misalnya sebuah bank atau tender itu ya, atau sebuah sistem server. Misalnya kalau di sini misalnya masalah simak itu kan pasti yang punya itu kan. Tapi kalau Bitcoin itu adalah kita semua. Semakin banyak validatornya itu, anggap aja kalau misalnya masih belum paham, anggap aja kita semua itu satu server. Masing-masing laptop kalian itu bisa berkontribusi sebagai server untuk menjaga jaringannya Bitcoin. Jadi urusin masalah transaksi, masalah pencetakan Bitcoin baru, terus dan masalah kepemilikan dan keamanan lainnya itu kita semua yang menjaga. Seperti itu sih. Untuk masalah plus minusnya itu ada, tapi nanti karena biar nggak kebingungan, kita pelan-pelan itu ya. Intinya setelah Bitcoin nanti ada Ethereum. Bitcoin itu karena dia open ya pasti kita bisa bikin Bitcoin dari awal. Tapi misalnya Bitcoin itu sudah ada misalnya kekuatan komputer di atas misalnya 1 miliar atau 10 miliar. Kalau kita mau bikin Bitcoin dari awal, security-nya lemah karena misalnya cuma kita aja, kita cuma 30, itu gampang untuk diretas dibanding dengan misalnya adanya 100 miliar komputer yang menjalankan Bitcoin. Tapi tetap ada yang bikin karena berbeda pendapat. Misalnya Bitcoin ada nanti Bitcoin Cash, Bitcoin SP dan sebagainya, itu cuma masalah beda di block size, besar dari blok sendiri seperti itu. Nanti saya jelaskan. Terus ada yang yang ingin biar bisa programmable koinnya, yaitu muncullah Ethereum. Yaitu misalnya smart contract, kita ingin biar bisa bikin satu program dalam Bitcoin otomatisasi. Contohnya itu bikin invoice pembayaran, tapi terkoneksi dengan yang digital itu misalnya. Yang paling mudah itu adalah misalnya untuk kita ingin beli foto atau ingin beli video. Ada smart contract, harganya itu misalnya sekian ether. Jika ether yang terbayar, maka jalankan kasih dia video ini. Kalau misalnya admin atau orang-orang kita yang melakukan kan belum tentu itu bisa dipercaya gitu kan. Belum tentu orang itu benar akan ngasih video tersebut atau gimana. Tapi kalau dengan smart contract itu sudah coding, kalau ini dijalankan itu pasti itu yang terjalani. Contohnya seperti itu, dan akhirnya macam-macam yang dibikin. Nanti saya akan jelaskan. Terus kalau Monero ini ada yang kalau semua ini terbuka publik, transaksinya publik, siapa yang punya transaksi tersebut itu belum diketahui sampai dia menyatakan saya yang punya ini, maka seterusnya akan terlacak. Anda yang ingin dia itu privat atau tersembunyi itu Monero.
yaitu dia itu ingin privasi, makanya kalau yang mandiri itu jarang ada di bursa-bursa karena pemerintah itu tidak karena pihak pemerintah di seluruh dunia itu tidak mendukung privasi karena itu akan kesusahan bagi mereka untuk melacak kejahatan. Tapi ada aktivitas-aktivitas yang privasi, makanya mereka tetap jalan ini. Tapi kalau di pemerintah itu sudah pasti juga jarang disetujui. Terus ada utility macam-macam dan lain-lain. Ini finance merupakan poin untuk insentif atau promo. Jadi produknya mereka ada stable coin. Misalnya kalau dolar atau rupiah ingin dibawa ke blockchain, salah satunya itu adalah stable coin namanya. Itu yang paling ngetren itu adalah basis algoritmik, tapi itu sampai sekarang belum ada yang berhasil, banyak yang gagal. Jadi gagal. Nah, sementara itu masih sistemnya manual, yaitu masih sistemnya itu audit. Misalnya Tether, atau kalau di Indonesia ada Indonesia Tether itu ADRT atau ADRX itu ada nanti di Jakarta office-nya. Terus mereka menggunakan misalnya 500 juta rupiah di blockchain, itu bisa ditukar seharusnya. Kita kalian punya misalnya 100.000 rupiah, kalian datang ke Jakarta office mereka bisa ditukar dengan 100 rupiah. Terus ini dibakar. Atau kalau kalian ingin beli ngebitin coin ini, harus 100.000 di sana, kita 100.000. Jadi sistemnya itu masih berbasis banking atau audit. Jadi apa yang di blockchain itu harus sama dengan reserve-nya mereka atau penyimpanan mereka. Terus ini ada yang bagian dalam dan sebagainya dia. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, ini awal berada blockchain. Pertama itu mata uang digital. Itu masih cash, terus Mastercard, kartu kredit. Kenapa? Terus dengan dunia internet dan Android dan iPhone atau smartphone itu melakukan kredit, pembayaran, mengirim belanja dan pembelian produk digital dan lain-lain. Itu terbitlah sebuah mata ide sebagai mata uang digital. Jadi tidak pakai kartu kredit, tidak pakai cash, itu digital dimana dia bisa bayar pakai smartphone. Dan sebagai info, mata uang digital kripto atau yang berbasis blockchain itu hanyalah sebagian dari mata uang digital. Kadang mungkin sering dengar di berita atau di TV atau apa itu bahwa mata uang digital itu berbasis blockchain. Nah, itu cuma ini payung besarnya saja. Mata uang digital ya mata uang yang tidak dalam digital saja. Salah satunya blockchain itu salah satunya, kripto itu salah satunya. Selain itu ada mata uang digitalnya pemerintah atau misalnya per korporasi, misalnya GoPay, Kuku, terus mobile banking. Itu di sini mata uang privat itu misalnya punya tiket digital tax ID, bukan tax ID itu kan ini ya, itu Sinopolis atau Cinema 21 itu ya tiketnya ya, tiket digital, tiket pesawat digital, terus tiket kereta, tiket ini ya, tiket kapal laut. Kalau menurut saya sih GoPay sama Kuku, Shopee dan sebagainya itu masih di sini, tapi di tengah-tengah deh ya, karena satuannya itu masih Rp1 soalnya harganya sama dengan rupiah. Kalau dia benar-benar tidak terkait dengan rupiah, kalau di sini. Terus dari cerita Bitcoin, kenapa dia itu viral gitu. Jadi sejak Bitcoin itu viral, banyak yang mengamati keluarlah istilah blockchain gitu. Tapi untuk pertama-pertama itu
yang bikin Bitcoin itu adalah satu kelompok atau orang bagaimana intinya yang punya akses ke pasar tertentu itu adalah orang-orang yang terpilih, yang kuat, terus yang sudah dewasa. Contohnya itu kalau contoh kecil di kalangan kita, mungkin zaman saya dulu itu sudah waktu SMA atau S1 itu sudah ada yang trading saham atau trading forex, tapi tidak bisa karena kendala umur. Terus gimana caranya mereka pakai akunnya orang tua. Salah satu protesnya itu di sini. Makanya mereka bikin itu biar bisa ke pasar, biar yang di bawah itu bisa juga mengakses ke sana. Kalau yang untuk menengahnya lagi itu sebelum terkotokenisasi, kalau mau investasi di saham Amerika Serikat itu deposit minimal 20 juta, 50 juta, 100 juta. Cuma orang kaya yang bisa main di sana, yang kaya semakin kaya seperti ya. Tapi kalau misalnya itu tidak benar mainnya, pasti dia rugi. Terus di sini mereka mikir, kenapa kita nggak bisa ikut ke sana juga? Bikinlah itu biar bisa mengakses ke sana. Dengan modal paling kecil 100.000, 200.000 rupiah kita bisa berinvestasi di sahamnya Amerika Serikat atau negeri dunia. Yang paling parah itu tidak pernah terjadi di kita. Terjadinya itu di negara asing, itu di Cina, Afrika dan sebagainya. Itu kalau misalnya yang sebenarnya kalau dia tinggal di negeri kita itu kan orang tersebut itu tidak bersalah sebelum dia terbukti gitu kan. Tapi realitas terjadi misalnya mungkin di Indonesia sudah mulai, tapi kalau dulu waktu di luar negeri itu yang terjadi itu kebalik. Dia itu bersalah sebelum dia tidak terbukti bersalah. Jadi semua orang itu bersalah. Jadi kalau sudah ada yang mencurigakan, itu langsung rekening banknya itu diblok. Atau misalnya kalau dulu imigran di tes yang dulu orang Iran sudah hidup beberapa tahun itu, terus terjadi konflik politik, orang Iran tersebut banknya langsung diblok seperti itu. Langsung putus, nggak bisa nggak bisa belanja, nggak bisa beli apa, nggak bisa itu gitu. Terus karena itulah salah satu dari protesnya mereka. Intinya adalah disensor gitu. Dan untuk agar semua itu mendapatkan pelayanan yang terbuka. Jadi semuanya itu boleh mendapat pelayanan itu sih. Jadi pelayanan itu untuk dari pejuang mereka itu agar tidak dilayani itu intinya. Tapi negatifnya saya seperti itu. Kalau masalah kejahatan, terus masalah cuti, masalah spekulasi dan sebagainya, itu tantangan yang harus dihadapi seperti ini. Dengan seperti ini jadi ya gampang gitu. Ada yang kalau nanti diberhenti ya gimana berhentiin gitu. Salah satu solusi yang saya temukan ya, yang kalau jika teknologi ini sudah terrealisasi, itu sudah tidak bisa diblok lagi. Yang satu-satunya adalah edukasi. Misalnya kalau berjudi, selain kalau tidak jangan judi, aturlah porsinya. Pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Kita mental dulu, budgetnya cuma 100.000. Kalau misalnya 100.000 sudah hilang, sudah berhenti. Itu adalah memanage resiko seperti itulah. Tapi kalau itu tadi cerita di belakang ya, background gitu ya, atau latar belakang. Tapi kalau di kelas kita ini, sikap kita netral. Kita murni melihat teknologinya gimana, itu aja sih. Kalau tadi itu kan masalah dia lebih seru aja kita ini. Kalau kita di kelas ini tuh teknologinya itu apa?
Yaitu yang saya tangkap itu satu, semua yang tercatat fakta dan apa adanya. Ini nyambung tadi, Bitcoin itu bisa jadi Bitcoin Cash, bisa jadi Bitcoin SV, Bitcoin yang lain, atau jadi Ethereum dan sebagainya. Kenapa tidak Bitcoin itu diganti? Itu saja. Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang punya komentar atau pertanyaan? Silakan. Oke, saya kasih kesempatan. Ada yang mau komentar? Enggak apa-apa. Jadi itulah apa namanya teknologi mata uang kripto sebelum Bitcoin sih, sebelum dikenal sebagai blockchain. Itu apa namanya kuatnya itu di sana. Kenapa sampai sekarang bisa bertahan? Sebaiknya pecah aja agar di riwayat atau histori itu tidak putus. Intinya itu untuk transaksinya itu adalah berbagai waktu dari kiri sampai ke kanan. Kalau sudah terjadi tidak boleh terjadi, lakukan revisi ke depannya. Jangan datanya itu dimanipulasi. Contohnya waktu misalnya kalau mau audit sebuah bank atau audit sebuah data atau apa itu kita datanya itu Excelnya itu kita manipulasi biar apa namanya biar tidak kena masalah gitu. Itu contohnya itu untuk pemalsuan data dan sebagainya. Jadi kalau di teknologi blockchain itu teknologinya itu nanti saya akan jelaskan minggu depan. Itu dia apa namanya itu kalau ada terjadi perubahan di masa lalu ya, misalnya kalian mencoba merubah sejarah seperti itu, punya mesin waktu gitu kan. Nah, misalnya kalian membunuh bapak dari siapa itu biar dia tak lahir gitu kan. Kalau teknologi blockchain itu sudah ada filternya dia. Kalau terjadi ada yang mau coba berubah di belakang itu akan terdeteksi. Kalau ini sudah terjadi perubahan, jangan dipercaya seperti itu atau apa. Mau diapain terserah, pokoknya terdeteksi sudah ada perubahan itu sudah tidak netral, sudah tidak murni lagi. Makanya pada saat di situ jika berbeda pendapat, Bitcoin itu tetap jalan. Ada yang menjalankan Bitcoin Cash, ada yang menjalankan Bitcoin SV, ada yang menjalankan Ethereum, ada yang menjalankan Monero. Akhirnya itu yang terjadi di teknologi blockchain itu adalah alam semesta yang paralel atau apa namanya parallel universe. Artinya apa namanya mereka beda pendapat bikin kopi. Sejarahnya itu yang masing-masing bukan. Terus kalau misalnya itu pecah lagi ya bisa. Judulnya itu Bitcoin Cash itu satu. Bitcoin SV itu bukan pecahan dari Bitcoin Cash, bukan pecahan dari Bitcoin. Tapi Bitcoin setelah pecah dari Bitcoin Cash ada masalah lagi, pecah lagi Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Tapi tetap riwayatnya itu masih ada historinya sampai blok yang pertama itu ada. Yang kedua itu adalah relawan seluruh dunia yang menjaga blockchain dan siapa saja bisa menjadi relawan. Jadi yang relawan itu ya siapa ya kita punya histori, ada yang punya histori, beberapa punya histori gitu. Terus misalnya ada satu yang nyaplir kan itu akan bisa kita deteksi. Oh satu ini berbeda, ini artinya nyaplir dia. Terus misalnya kalau yang saya bilang tadi, kalau kita sedikit 50%, 51% penyerangan, misalnya ternyata kita berbeda pendapat setengah-setengah. Kalau dari segi transaksi itu kita ingin misalnya menerbitkan pen baru atau perbedaan persepsi lah itu. Yang kita tuh bisa jadi dua. Tapi kalau misalkan banyak Bitcoin itu ada 100
Misalnya ada miliaran komputer yang satu suara, maka dia buat untuk meretas atau menghack Bitcoin itu harus mempunyai suara lebih besar dari mereka. Itu pun belum tentu berhasil, karena bisa saja dianggap kalau mereka itu lebih besar, antara nama mereka Bitcoin 2, ini Bitcoin 1 gitu, atau dia tetap menang gitu, ini tetap Bitcoin yang 1, ini Bitcoin yang baru. Intinya di mana? Misalnya kalian itu kalau saya kaitkan ke masalah sosial atau filosofi ya, nanti saya jelaskan, saya akan berelaborasi lagi ke depan. Kalau kalian saksi dari sebuah peristiwa, tapi saksinya itu cuma kalian saja, terus tiba-tiba kalian itu terjadi apa-apa, tidak ada saksi lagi, artinya kan siapa yang berkuasa dia menang itu kan, karena kebenaran itu sudah dikubur di bawah tanah. Tapi kalau teknologi blockchain itu, nah, ya itu apa namanya, semakin banyak yang berpartisipasi semakin kuat. Jadi artinya di sini itu tidak anti manipulasi, yaitu artinya modifikasi dan perubahan, dan tidak ada penghapusan itu di blockchain. Salah input, misalnya revisi, bukan kita ada revisi 2 gitu, bukan yang sebelumnya itu dihapus diganti, nah gitu, bukan copy and replace tapi revise. Yang ketiga, ambil satu dari segi mata kripto, beda dengan blockchain ya. Kalau yang public itu transparan. Jadi kalau kalian sudah tahu, sudah terbiasa, itu bisa dilihat. Sekarang pun bisa dilihat di HP bagaimana transaksi masing-masing mata kripto yang tadi. Terus ini plus yang keempat. Jadi ini sebelum ada OVO sama GoPay atau sebelum ada ini, yang pertama ada itu Bitcoin. Zaman dulu itu cuma ada kartu kredit dan cash, belum ada masalah HP dan sebagainya. Yang pertama kali bikin ini itu Bitcoin, makanya nanti timbullah OVO, timbullah GoPay, timbullah Shopee. Tapi yang pertama timbulnya itu di Amerika Serikat. PayPal pun itu masih web gitu, dan itu mungkin PayPal yang pertama kali, tapi belum HP dan sebagainya, itu belum ada yang terpikirkan. Terus ada pindah mata kripto itu langsung ledak semua di industri teknologi finansial, bank itu berbeda-beda biar itu gitu. Tapi pertama kali itu di sini. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak yang mengikuti, sudah ada macam-macam aplikasinya. Terus untuk di kita yang ingin membangun sebuah aplikasi atau sistem informasi di blockchain, ini perbedaannya. Perbedaannya itu adalah di backend dan database. Database-nya itu konvensional. Data kita kan disimpan di database, data intinya. Tetapi kalau datanya yang di blockchain itu tersimpan di blockchain. Bedanya apa? Untuk di database itu kita bisa ada adminnya di sana. Kalau yang kalian diajarkan yang kalau sudah canggih tahu lah, tapi kalau kita yang masih biasa-biasa itu masih jauh main dulu. Serta database, misalnya di database-nya kalian kan kalian pasang misalnya UKT-nya 0, ya sudah nggak usah bayar PP gitu kan. Tapi kalau di sini yang tidak bisa dia mengedit, yang bisa cuma menambah. Nanti kan kita yang mempelajari yang mana yang misalnya itu yang ini itu nanti akan dikaji lagi gitu kan. Intinya data itu nggak bisa dihapus, dia itu immutable, ini immutable. Kalau di segi apa namanya framework, di sini misalnya ada PHP, Java, Node.js dan sebagainya. Di sini ada juga cuma beda, ada Solidity, terus ada Neo, terus ada Funky, terus ada macam-macam gitu ya. Cuma intinya sama maksudnya. Bedanya itu ini database, ini blockchain.
perbedaan dari teknologi, kalau kita ini cuma dari itu aja, kita di teknologi informasi di banyak aplikasi. Kalau yang di computer science atau di teknik atau engineering itu mungkin kita terjun mungkin ke blockchainnya sendiri seperti itu. Mungkin yang computer science itu terjun ke kriptografinya, engineering terjun ke teknologinya. Intinya perbedaannya itu kalau di biasanya itu kita desentralisasi seperti ini. Kalau blockchain itu dia itu teknologinya tertutup. Idealnya itu mesh tapi nggak mesh gitu ya. Contohnya ini kan tentu terhubung gitu ya, karena bukan karena tidak mau terhubung, tapi karena resource-nya itu tidak cukup. Kalau di sini itu single point of failure, flow-nya itu sederhana, di manage ini paling gampang. Jadi ini jadi sudah, tapi kontranya itu adalah single point of failure, mati semua. Kalau di sini yaitu tahan, kalau satu mati masih ada yang lain. Kontranya itu sumber dayanya besar karena masing-masing itu adalah duplikat, kan bekerja itu satu. Terus aplikasi apa yang cocok dengan teknologi blockchain? Nanti mungkin yang sudah video sakit akan diceritakan di depan. Kalau sekarang ini yang masih slide saya dulu ya. Yang satu misalnya transparansi, contoh pencatatan alamat rekening atau sebagai lagi berbasis data. Contohnya itu nanti di bank sendiri kan belum ada, misalnya ini transaksinya kemana aja kan nggak tahu. Kalau di mata uang kripto itu kan semuanya itu transparan, ini kemana itu sudah kelihatan. Terus bisa dibikin lebih menarik atau ke gaming model, misalnya bisa bikin sebuah portfolio. Kalau kelihatan orang ini misalnya berapa kali dia menang trading, berapa kali dia menang kalah trading, berapa kali dia menang investasi, berapa kali dia berapa gitu. Terus dia melakukan transaksi yang kaya, melakukan apa saja gitu. Contoh yang lain itu integritas. Mungkin karena slide ini yang saya sering tunjukkan di mata kuliah sebelumnya, hampir semua di mereka tuh ngambil apa namanya tugas akhirnya terkait voting. Dan itu sih mereka itu. Kalau si Raditya itu bikinnya itu langsung kayak gini, dan seperti ini langsung satu orang itu satu kunci, satu warga satu kunci, satu akun satu suara. Sudah pasti apa namanya tidak bisa dimanipulasi, tidak ada manipulasi. Terus kalau misalnya sudah di blockchain kan nggak bisa diedit, intinya ya emang gitu. Nah, kalau sudah pilih udah itu aja. Tidak ada lagi di belakang itu misalnya suaranya itu dirubah atau apa itu diapain. Kalau kertas itu bisa ya digerak-gerak ke bikin angin. Kalau proses informasi siapa yang admin dia punya akses untuk ke sini, ganti aja suaranya. Tapi kalau ke blockchain nggak lupa. Kalau di itu Wahyu ya, kalau di itu si Wajarian tadi yang seperti ini. Tapi masalahnya untuk zaman sekarang itu masih rumit. Kalian misalnya mau melakukan pemilihan daerah, silahkan instrumen MetaMask semuanya seperti itu. Harus ini bingung nggak coba ya? Sedangkan itu kalau dosen nanti sudah banyak ke saya tuh, ini simak saya gimana nih itu. Kalau saya nggak bisa KS itu cara PDE, gimana caranya itu seperti nggak ngerti, saya coba bantuin lebih kayak gitu.
secara literasi belum siap. Terus yang kedua tuh ya biaya, ini karena pakai komputer atau ini kalau itu pakai fee, pastinya besar itu benar. Kalau misalnya kita bikin blockchainnya sendiri ya itu repotnya di situ gitu sih. Terus kalau waktu yang punya Raditya, yang bikinnya itu kunci tidak ada sensor MetaMask tapi semi SQL dan chip. Akunnya itu di SQL, tidak perlu bikin ini, jadi cuma bikin aplikasi, cuma apa namanya, cuma login, pilih, dan itu aja, nggak perlu macam-macam. Untuk masalah blockchainnya itu biar apa namanya sistem informasinya dia yang lurusin, artinya masalah gas dan sebagainya gitu. Tapi ya minusnya juga spiritnya itu dikurangin berarti seperti itu. Untuk kehandalan contohnya itu publikasi data umum terbuka dan terdesentralisasi. Misalnya kalau penyertaan anggaran seandainya pakai blockchain, jadi transaksinya itu mulai terus dia itu mengalir, kan jelas nanti ini kemana daya dipakai berapa kan sudah bisa dilacak seperti itu. Pasokan dan logistik ada yang bikin pas itu ya, cuma tidak jadi karena punya data gitu. Siapa di sini Johari ya? Yang bukan, yang siapa yang mau LT bukan kan? Siapa yang mau ke LT di sini? Oh iya, siapa namanya? Agung ya? Nah, Agung ya di sini. Pernah jadi nggak? Belum tahu ya? Belum. Kalau sebenarnya sih mudah sih bagi saya. Kalau bikin itu kan ini, kalau data asli yang susah. Kalau bikin prototipe atau simulasi gampang. Terus di sini itu sudah ada di pusat sih, di BRIN atau di mana sudah ada penelitian itu dia IoT itu di pabrik. Masalahnya itu kan kalau orang yang nyatet itu kan bisa salah atau bisa dimain-mainin catatannya seperti itu ya. Jadi di sana itu akan terus tapi kalau misalnya kalau misalnya orang mencetak blockchain itu lebihnya itu kalau sudah tercatat itu kan artinya tidak bisa diedit lagi, itu kan sudah penuh. Jadi kalau ada audit maka itu langsung diedit. Tapi masalahnya kalau orang sebelum dia publish ke blockchain dia kan bisa pikir dulu data apa yang kita masukin. Yang data yang dimasuk ke blockchain belum tentu data yang benar seperti itu maksudnya. Tapi untuk di sini kalau robot yang melakukan pencatatan itu sudah hampir pasti terpercaya. Contohnya misalnya ada pabrik, ada bahan lewat dengan kamera ya. Ini kamera scan, terus ada satu pasokan terproduksi, nanti dia akan kirim langsung ke blockchain gitu. Sebenarnya gitu aja, satu kamera bisa pakai webcam atau bisa pakai HP kalau mau bikin prototipe aja. Nah itu kan lewat terus dicatat jadi jam berapa ya? 10.46 8 ya? Sampai jam berapa? 11 ya? Yang kadang selesai. Terus lewat jadi tidak pasti apa namanya catatannya itu benar, karena yang nyatet itu robot itu masih produksi gitu dan tidak ada yang bisa men-temper lagi. Jadi siapa namanya? Betulnya. Itu kalau ini dari saya kalau mau sih. Mas itu kan masalahnya perlu ke kimia farma itu kan ya. Harus data asli dan gimana ada yang bisa. Tapi kalau cukup bikin prototipenya aja, itu menurut saya masih bisa diterima sih.
Terus setelah yang selanjutnya itu hasil seleksi, ini sama hasil seleksi ya. Waktu kalian SNBT itu senang PTN ya, atau SDMPTN masih ya maksudnya, bukan belum ya SNBT ya. Itu pas tes itu langsung muncul nggak hasilnya? Langsung ya, nah itu kan. Itu mungkin kalau solusi tempat blockchain itu. Cuman kalau apakah di belakangnya itu masih bisa di apa namanya masih bisa dilatih tentang kan? Oh ya, mungkin aja bisa gitu kan. Tapi masih mending dari zaman yang dulu banget. Hasilnya itu mungkin besok atau paling atau lama seminggu sebulan kemudian baru diumumin. Bisa saja kan hasilnya kalian itu di apa namanya dicurangin gitu kan. Kalau misalnya sekarang ini itu selain di ini dia langsung nembaknya itu ke blockchain itu sudah ya pasti itu tidak akan ada perubahan dari hasil-hasilnya kalian. Kalau di saya sih apa namanya seleksi dosen, seleksi ASN, seleksi situ negara, CPNS atau T3K itu. Terus tugas tersebut sudah sama yang tadi. Simpulannya itu kita tadi sudah memperkenalkan waktu dan peserta yang telah disampaikan. Jadi serta pembelajaran matematika sudah, indikator CPNK sudah, pengumuman hasilnya sudah, serta perpustakaan saja dan sudah, tugas tersebut sudah, bidang menurut pengajian sudah. Terus pengenalan masalah teknologi betul sudah. Minggu depan kita mulai materi yang pertama. Dari sekian, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada yang mau diskusi sama saya? Ya, masih ada minggu depan ya. Jadi silakan dipikirkan apa yang perlu didiskusikan. Ya, jadi apalagi yang sudah ngambil tugas akhir di sini, itu mulai minggu depan kita sudah bisa apa namanya diskusi di sini langsung. Sekalian dengan pemahaman materi. Karena materi itu kalau bisa saya selesaikan di minggu ke-8, 9, 10. Jadi tidak masalah kita selesai dengan bimbingan. Tapi kalau enggak itu ya, agar kita beres-beres, mungkin atau masih ada yang bertanya silakan. Tapi kita sekarang bersih-bersih. Ini ada. Tanya.
kita tunggu